Nah, eh, sebelumnya sudah dijelaskan ya bagaimana cara kerja si map ini, fungsi map ini di dalam JavaScript, yaitu untuk memanipulasi data dari sebuah array dengan cara mengiterasinya, mengulang-ulang tiap data yang ada di dalam array, terus dirubah data per datanya dengan data yang baru gitu ya. Ini sebelumnya kita udah jelaskan ini. Nah, lalu apa hubungannya dengan React? Nah, di dalam React ini, si fungsi map ini berfungsi untuk merubah data juga, ya, list data dalam sebuah array ini menjadi data HTML, ya, kayak gitu. Jadi intinya JSX itu sebenarnya intinya hanya merubah data, sorry, JSX itu intinya sebenarnya hanyalah eh, bermain JavaScript di dalam HTML. Jadi merubah data JavaScript jadi HTML, intinya seperti itu sih. Kalau datanya ada banyak kayak gini, kita bisa pakai map. Nah, kita langsung aja ke contohnya biar lebih paham ya. Di sebelumnya kita udah bikin seperti ini kan ya. Sebelumnya kita udah bikin kayak gini. Nah, sekarang kita coba bikin uh, list data. Ya, misalkan kita bikin variabel list data. Bentuknya sebuah array. Dan di dalamnya array pertama bentuknya objek. Nama kita kasih title. Misalkan React ya. React. Terus URL ya. Jadi bikinin. Terus author. Misalkan ya boleh ini. Lalu kita kasih anggaplah komentar, kita kasih number ya, ada 3 komentar, kita kasih poin, oke, objek ID. Nah, kita bikin satu item lagi, title, redux, URL, terus author, 6 komen ya, jumlah komentar, poin, objek ID. Nah, kalian yang pernah baca bukunya apa? Pernah baca bukunya The Road to React, mungkin kalian pernah lihat contoh ini ya. Tapi mungkin kalian udah pernah baca buku ini. Apa namanya? Kok kayak Neron sih kayak nyontek? Ya nggak apa-apa. Karena niat saya bukan buat nyonteknya tapi buat menjelaskannya biar lebih paham gitu. Mungkin sebagian ada yang salah memahami dalam bentuk bahasa Inggris, aku jelasin dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau aku ada salah-salah juga tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita udah punya list kayak gini nih yang saya ambil dari bukunya bukunya Road to React, listnya ini karena saya orangnya nggak kreatif jadi nyiron aja ininya ya dan cuma contoh aja. Kita save. Nah, bagaimana cara nge-mapping data-data yang di sini untuk dimasukkan ke HTML ya. Nah, sebagai contoh kita kasih ganti di sini di bawah ini kita bikin list ya. Kita bikin list function item. Nah, ini kita bikin kita ketik ya biar apa memory typingnya tuh jadi kalau kita biasa mengetik nanti kita terbiasa untuk mengetik itu gitu, jadi ingat di dalam otak secara tidak sadar gitu. List.map kita bikin callback function dengan parameter item untuk mengiterasi satu persatu item yang ada di sini
ya, item ini. Ini tuh dalam satu ini bentuknya satu item di parameter item ya. Oke, ukur awal. Terus kita langsung return, ya. Return. Karena cuma satu baris, langsung kasih aja li item title, misalkan kita ambil titlenya ya, si titlenya ini. Jadi ini item, kita sebutin item parameter ini, kita ambil titlenya aja dulu. Nah, kita save, kita lihat nih dari lintingan ada error missing key for element in iterator. Nah, jadi di dalam React itu ketika kita mengiterasi sesuatu itu, kita wajib menggunakan key ya sebagai best practice-nya. Dalam linting itu pasti akan menghasilkan error kalau kita tidak menyertakan si property key, si atribut key ini ya. Key ini apa? Jadi kita harus cari satu data unik di sini yang tidak nilainya tidak akan pernah sama di dalam list kita ini, untuk mengindikasikan, untuk menargetkan kalau data ini itu data yang kita tunjuk gitu ya. Fungsinya gimana nih si key ini, kenapa sih harus wajib? Fungsinya itu biar si React ini bisa secara efisien mengupdate data kita. Oke, kita gambar aja dulu sih, main gambar. Oke, sinilah ya. Ini maksudnya gini, misalkan kita punya data ya, kita punya data A, terus kita punya data B, kita punya data B di sini ya, kita punya data A, punya data B. Nah, terus si data A ini kita mau diupdate nih, mau diupdate ke data yang lain, misalkan data C nih ya, kita ubah jadi di sini sorry, mana penghapus teh, hapus, hapus atuh hapusnya kok gini amat, timpa aja lah ya. Kita mau update jadi data C ya, yang ini juga kita update nih, kita update jadi data D misalkan ya. Oke, nah kalau misalkan tanpa key ya, tanpa key nanti tuh datanya itu bakal nge-update duluan. Kalau misalkan ada data baru yang masuk, dia bakal dieksekusi setelah update. Misalkan ada data baru di sini ya. Nah, jadi kalau tanpa key nih ya, tanpa key, ini tuh akan eksekusi duluan. Baru dia bakal update. Ada data baru, dia baru ingin insert. Nah, ini kalau tanpa key kayak gini nih ya. Ini tidak efektif, ini tidak efisien. Tapi kalau pakai key, dia bakal insert dulu, insert data dulu yang baru ya. Setelah si fungsinya dirunning ulang, dia bakal insert data dulu. Nah, dia bakal insert data dulu. Setelah itu, barulah dia ini apa namanya, keep data yang tidak dirubah gitu. Dia bakal update data, apakah data ini dirubah atau enggak gitu. Nah, data ini tuh bakal dilihat dulu. Ini data ini ternyata nggak dirubah nih.
Jadi kalau dengan key dia bakal masukkan dulu data terbaru, ya, baru dia ini setelah iterasi itu dia dilakukan terakhir gitu, bukan di awal. Dia bakal ngekeep data yang apa namanya, ngekeep data yang terbaru, apakah diupdate atau enggak gitu. Kalau misalkan yang kita pakai key, dia bakal update dulu, baru dia masukkan data baru. Jadi perbedaannya kalau tanpa key, dia bakal langsung update, baru masukin, dia bakal ngecek update, dia baru ke masukin data baru. Tapi kalau pakai key, dia bakal masukin data dulu, baru dia ngecek gitu. Dia bakal ngekeep data. Kayak gitu ya perbedaannya. Oke. Maka dari itu kita tambahin aja di sini key ya. Key-nya itu kita simpan sebagai atribut nih di sini. Key kita pakai apa namanya, yang unik. Biasanya bentuknya ID. Kita pakai objek ID aja di sini ya. Item dot object ID. Ya, kita save. Kita lihat hasilnya ya. Nah, di sini kita lihat ada error nih. Error, React is defined but never used, gitu ya. Nah, ini dari linting kita nih. Kita pernah mengimport ini tapi kita tidak pernah dipakai. Kita coba komen aja dulu di sini ya. Nah, kita udah bisa ngelis apa namanya, dari list kita masuk ke JS kita nih. Ini title-nya. Yang pertama dari React, ada Redux, ya kan? Pertama dari React, ada Redux. Nah, dia bakal langsung mengiterasi dari list ke JSX. Nah, terus gimana nih kalau misalkan ada satu kasus di mana list ini eh, tidak punya data khusus yang benar-benar unik kayak gini. Nah, kalau misalkan ada list yang tidak punya data yang unik, ada satu trik, yaitu pakai yang namanya indeks. Sebenarnya ini cara yang tidak direkomendasikan. Ini cuman cara untuk nge-bypass si linting, si React, biar menganggap kalau indeks itu ada, key ini ada, padahal nggak ada. Jadi nanti cara kerjanya tetap sama kayak barusan yang tanpa key. Dia akan apa namanya, nge-update dulu datanya, baru nge-insert data yang baru ya. Kalau pakai yang indeks beda. Kalau misalkan kita punya item yang ada objek ID ini, dia bakal nge-insert dulu data yang baru, lalu di keep data yang lama gitu. Itu perbedaannya ya. Ini cara ngehack kalau misalkan nggak ada list di sini ya. Di listnya nggak ada yang unik gitu, nggak ada data yang bisa dijadikan key, nggak ada yang unik. Jadi kita bisa pakai cara seperti ini. Kita bisa pakai indeks kayak gini ya. Indeks, kita ganti key-nya pakai indeks. Nah, ini sebenarnya cara yang tidak direkomendasikan, tapi kalau misalkan apa namanya, benar-benar butuh karena tidak ada data yang unik di sini yang bisa jadikan key, kita bisa pakai ini gitu. Biar codingan kita bisa tetap jalan ya, seperti ini ya. Tapi nanti di belakang cara kerjanya seperti tanpa kunci gitu. Ini benar-benar langkah terakhir kalau memang benar datanya tidak ada ID atau tidak ada data yang unik yang bisa jadikan key ya. Oke, kita kembalikan lagi seperti ini. Kita lanjutkan dulu semua datanya, kita coba iterasi ya semua data yang ada. Kita di sini udah masukin ini kan, satu baris ini sebagai contoh. Kita hapus dulu, kita masukin semua data yang ada di sini. Nah tadi kan karena satu baris kita nggak perlu tanda kurung ya, bisa langsung kayak gini ya. Tapi kalau ada HTML-nya lebih dari satu baris, kita kasih tanda kurung lagi di sini biar bisa lebih dari satu baris. Oke, ini pertama
pertama kita kasih list. Jadi kita bisa langsung bikin list, misalkan ada 100 list, kita cukup bikin satu LI kayak gini aja gitu. Itulah enaknya pakai React. Datanya dinamis. Item.object_id. Oke. Kita ambil data title-nya ya. Tadi di sini kalau nggak salah ada URL ya. Kita masukin ahref berarti untuk URL-nya. Ahref-nya kita bisa panggil dari item yang URL, ya kan? Item URL betul. Item.url ya, item URL. Terus kita panggil title-nya, item.title. Kita panggil autornya, bikin span baru ya. Item.author. Nah, bikin span baru. Kita masukkan jumlah komen. Span baru. Item poin. Ya. Kita save. Kita lihat hasilnya. Oke. Kita udah render semuanya. Ini udah title dengan URL. Ini autornya ya. Ini jumlah komen ya, ini poin. Oke. Jadi pada intinya semua yang ada di dalam JSX itu hanya merender data ke dalam HTML. Kita bisa bermain JavaScript sebagai data yang bisa disimpan di dalam HTML sehingga HTML kita bisa jadi dinamis. Bayangin kalau misalkan ini ada 1000 data ya, masa kita harus bikin LI ini 1000 kali, capek kan? Nah, kalau dengan ini kan cukup bikin satu, dia bakal ngerender 1000 data kayak gitu. Oke, selanjutnya nanti kita akan belajar komponen React yang lain ya. Kita coba bikin komponen yang terpisah. Kita tidak cuman bermain di function app ini, kita akan bikin komponen yang lain selain komponen app di bawahnya ya. Nah, nanti komponen yang lain itu kita bisa anggap dia sebagai child komponen. Jadi misalkan ada komponen baru, ini parent, bawahnya kita bikin child-nya gitu. Oke. See you next time. Thank you.